Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi, eh, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang canvas, bisnis model canvas dan bisnis plan dari eh, ya dengan tujuan untuk merampungkan tugas mata kuliah, tugas besar dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Ya, kita langsung saja ke eh, presentasi. Nah, yang pertama yaitu pada nama dari rencana bisnis saya. Ya, ya judul dari ataupun nama dari usaha yang akan dirintis nantinya itu Kampus Next Corner. Ya, di sini eh, dengan konsep menjual snack-snack khususnya beberapa menu khusus nantinya kemudian akan dijual di lingkungan kampus. Ya tujuan sasarannya itu ya mahasiswa sarjana. Langsung saja kita akan membahas tentang bisnis model canvas. Nah, yang pertama bisa dilihat pada sebelah kiri terdapat key partners. Ya, key partners adalah eh, orang-orang yang kita jalin kerjasama untuk entah itu dalam keberjalanan usaha nantinya ataupun bisnis ini, ya, yang terdiri dari supplier bahan baku lokal seperti untuk tepung, sayuran, daging dan lainnya. Kemudian ada UKM di sekitar kampus Unhas untuk kolaborasi. Kemudian ada pun pihak kampus untuk izin penjualan. Kemudian lanjut ke aspek selanjutnya itu key activities, yaitu eh, aktivitas apa saja yang menjadi kunci dalam bisnis ini. Ya, pada poin pertama bisa lihat ada produksi kue atau makanan snacks yang berkualitas tinggi setiap harinya. Kemudian dua, yaitu pemasaran di media sosial dan promosi offline. Kemudian yang ketiga itu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Adapun aspek key resource dalam bisnis ini, ya yang pertama adalah peralatan memasak dan juga bahan baku berkualitas. Tentunya hal ini demi meningkatkan kualitas dan rasa dari menu-menu yang akan kami tawarkan nantinya. Kemudian yang kedua yaitu booth atau gerobak di area strategis kampus. Tentunya hal ini juga menjadi sebuah ikonik, bisa menjadi hal yang ikonik bagi suatu bisnis, apalagi dalam lingkup kampus. Tentu saja hal ini ya disuratkan kepada birokrasi untuk nantinya apakah memang disetujui atau tidak. Ya. Kemudian pada poin 3 yaitu tim kami terdiri dari minimal 2 sampai 3 orang untuk produksi dan penjualan. Ya, karena ini masih bisnis skala kecil, jadi tidak terlalu banyak orang yang membutuhkan. Namun berdiri sendiri juga tidak bisa. Ya, maka dari itu minimal 2 sampai 3 orang. Adapun lebihnya ya bisa disesuaikan nantinya. Kemudian value proportion, ya, yaitu produk. Salah satu poinnya itu produk yang berkualitas tinggi dengan rasa lezat dan harga terjangkau. Nah, sebagai poin eh, apa kekuatan dari bisnis ini, maka ada beberapa poin. Salah satunya itu ya produk berkualitas tinggi dan harganya yang terjangkau juga rasanya yang kuat. Kemudian dua yaitu camilan sehat dengan bahan-bahan yang segar yang langsung diambil dari supplier yang terpercaya tentunya. Kemudian pada eh, poin 3 yaitu kemudahan akses di area kampus. Nah, ini juga menjadi sebuah kekuatan bagi bisnis
dalam keberjalanannya karena ya seperti yang diketahui bahwa mahasiswa zaman sekarang eh, sangat sangat membutuhkan kemudahan akses dalam area kampus, apalagi dengan eh, entah itu aksesnya yang dekat ataupun ramah terhadap pelanggan dan sebagainya. Kemudian customer relationship, ya, demi membangun relasi yang bagus dengan customer, tentunya hal-hal yang perlu diperhatikan bagi bisnis ini. Salah satunya ialah diskon khusus untuk pembelian rutin. Kemudian yang kedua ada interaksi ramah di media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu program loyalitas seperti kupon gratis setelah pembelian tertentu. Ya, adapun juga penawaran paket-paket promo dan sebagainya. Ya, yang ketiga yaitu untuk aspek selanjutnya itu channels. Ya, hubungan yang kita jalin untuk meningkatkan eh, ya kekuatan dari bisnis ini. Pertama, yaitu booth atau gerobak kecil di kampus, salah satunya poinnya. Kemudian yang kedua itu pesanan melalui media sosial, bisa menggunakan Instagram, WhatsApp ataupun mungkin nantinya ada websitenya. Ya. Yang ketiga adalah promosi di grup mahasiswa. Ya, ini semua adalah bentuk dari promosi dari bisnis ini. Kemudian pada aspek customer segments, ya, sasaran atau target dari customer ini ialah mahasiswa kampus. Itu yang utama. Kemudian yang kedua ialah dosen dan staf kampus, dan tiga itu pengunjung-pengunjung kampus. Nah, kemudian pada cost structure itu eh, apa saja yang membangun dari ya yang di spending dalam pembangunan bisnis ini. Ya, ada pula bahan baku yaitu tepung, sayuran, daging, minyak dan lain-lain. Kemudian dua yaitu peralatan dapur dan kemasan. Tiga, biaya sewa tempat atau izin usaha. Kemudian yang keempat ialah biaya pemasaran dan eh, ya seperti media sosial, banner dan sebagainya. Kemudian yang aspek terakhir itu revenue streams. Ya, poin-poinnya itu ada penjualan pastel, risol dan lumpia. Seperti itu merupakan menu utama. Kemudian pada poin 2 yaitu pesanan untuk acara kampus ataupun rapat. Kemudian yang ketiga ya paket bundling atau diskon untuk pembelian jumlah di jumlah tertentu. Kita lanjut pada visi dan misi. Ya, visinya dari bisnis ini seperti yang dilihat bahwa untuk menjadi penyedia makanan ringan favorit di kampus, ya, yang dikenal dengan kualitas dan rasanya yang lezat. Tentunya di kalangan Gen Z ini, eh, penggunaan media sosial juga harus mendukung promosi yang dilakukan pada bisnis. Kemudian misi yaitu memberikan pilihan makanan ringan berkualitas dengan harganya yang terjangkau. Kemudian serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan cepat, juga dengan digitalisasi dari media-media seperti website dan aplikasi, ya, dan sebagainya. Kemudian produk yang ditawarkan seperti yang sudah disebutkan dalam bisnis model canvas tadi, yaitu eh, pastel, pastel, eh, ya, pastel, yaitu sebuah kue yang digoreng, ya, renyah dengan isian ayam, sayuran ataupun eh, keju, ya. Kemudian yang kedua ialah risol. Risol lembut dengan isian daging ayam atau sayuran.
Ya, kemudian lumpia yang berisi ayam, sayuran, seafood ataupun eh, ya kentang-kentangan mungkin yang digoreng dengan renyah. Tuh, saya lihat. Ya. Kemudian pada target pasar, ya, disebutkan tadi bahwa target pasarnya itu mahasiswa aktif yang mencari camilan cepat dan terjangkau selama jam istirahat. Ya. Kemudian ada pula dosen dan staf kampus ya yang membutuhkan pilihan makanan ringan untuk menemani kegiatan di kampus. Kemudian analisis SWOT dari bisnis. Adapun strengths yaitu kekuatannya dari lokasi strategi di kampus, kemudian harga terjangkau, kualitas produk yang baik, kemudian kecepatan pelayanan. Adapun weakness yaitu eh, terdapat kurangnya pengenalan brand mungkin dan keterbatasan modal awal. Juga karena ini bisnis rintisan maka kurangnya tenaga kerja. Kemudian opportunities yaitu peluang. Ya, peluang dari bisnis ini yaitu pertumbuhan populasi mahasiswa, juga meningkatnya tren makanan ringan, serta kesempatan untuk bermitra dengan vendor makanan. Ya, threats ataupun ancaman dari bisnis ini ialah keterbatasan lahan parkir pada lokasi di kampus, kemudian persaingan usaha makanan ringan di kampus, serta perubahan tren konsumen yang eh, sangat tidak stabil. Ya, adapun strategi pemasaran melalui ya media sosial dengan membangun brand awareness melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Kemudian promosi dilakukan dengan menjalankan program yang menarik seperti diskon, paket hemat, dan kupon bagi pelanggan. Kemudian di kemitraan eh, dengan membangun mitra dengan organisasi mahasiswa ataupun UKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ya, mungkin kita lanjut pada pembahasan selanjutnya itu bauran produk. Ya, ada inovasi produk. Ya, yang pertama dari pilihan rasa, ya menawarkan berbagai varian rasa. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bahwa ada penyesuaian selera mahasiswa seperti rasa ayam, sayuran, dan seafood. Adapun mungkin inovasi lain nantinya misalnya keju, coklat, mengikuti tren-tren yang ada di kalangan mahasiswa. Kemudian harganya yang terjangkau, menentukan harga yang kompetitif dan terjangkau bagi mahasiswa tanpa mengorbankan kualitas produk dengan tentunya dengan beberapa pertimbangan yang sekiranya menguntungkan untuk masa depan dari bisnis. Kemudian di kemasan, salah satu aspek yang kecil namun diperhatikan oleh konsumen yang dampaknya juga sangat besar, yaitu menggunakan kemasan menarik dan praktis dengan label informasi yang jelas dan lengkap. Ya, kemudian uh, ya beberapa hierarki dalam bisnis model Canvas dalam value proportion itu makanan ringan yang berkualitas, terjangkau dan pelayanan yang ramah seperti yang disebutkan tadi dan beberapa aspek lainnya seperti customer segments, channel dan customer relationship juga revenue streams yang bersusun dari awal seperti dilihat pada gambar bersusun hingga membentuk piramida ya sesuai dengan prioritasnya masing-masing. Kemudian rencana operasional yaitu pembelian bahan baku. Yang pertama tentu saja ya dengan membeli bahan baku yang berkualitas dari supplier yang terpercaya. Kemudian
proses produksi dengan membuat makanan ringan yang resepnya teruji dan higienis. Kemudian pada penjualan, selanjutnya penjualan yaitu menjual makanan di lokasi strategis kampus. Kemudian setelah itu kita beralih ke aspek manajemen stok, yaitu melakukan manajemen stok bahan baku dan produk untuk menghindari kekurangan dan pemborosan hingga tercapainya keefektivitasan dalam pengelolaan sumber daya. Ya, proyeksi keuangan yang ditargetkan dalam bisnis yaitu 10 million atau 10 juta dalam pendapatan, ya 10 juta per bulan. Kemudian biaya pengelola ataupun cost dari per bulannya yaitu 5 juta dan keuntungannya itu 5 juta. Hal ini hanya gambaran kasar dari ya dari bisnis ini. Kemudian ya, kita beralih ke kesimpulan pada yang terakhir yaitu ya bisnis kampus Snack Corner ini menawarkan solusi praktis dan lezat untuk kebutuhan camilan mahasiswa kampus. Dengan fokus pada ketiga menu tadi, ya dengan pemanfaatan lokasi strategis di kampus dan media sosial sebagai alat pemasaran serta pendekatan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Ya, bisnis ini berpotensi untuk menjadi pilihan utama dalam atau di kalangan mahasiswa. Ya, mungkin seperti itu saja dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, jika terdapat kesalahan kata ataupun hal-hal yang menyinggung dalam perkataan saya tadinya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Elangga Putra, pamit undur diri.